Halo kawan-kawan, saya ingin mengajak kalian untuk sejenak berhenti, menarik nafas dalam, mengendapkan pikiran. Karena di tengah dunia yang penuh tekanan, yang kadang tak memberi kita ruang untuk bernapas, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Bagaimana caranya tetap tenang ketika hidup tak berjalan sesuai rencana? Jawabannya bukan dalam hal yang baru, melainkan justru dalam sesuatu yang sudah berusia ribuan tahun, filsafat stoikisme. Stoikisme bukan sekedar teori filsafat yang rumit. Ia bukan milik akademisi, bukan hanya untuk para pemikir zaman dulu. Justru sebaliknya, stoikisme adalah seni menjalani hidup. Cara sederhana namun dalam untuk menata pikiran, hati, dan langkah kita di dunia yang sering kali kacau. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat membebaskan, bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, sikap, pilihan, dan respon kita. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah pendapat orang lain, peristiwa tak terduga, atau bahkan nasib. Dan ketenangan sejati muncul ketika kita fokus pada yang bisa kita kendalikan, serta menerima yang lainnya dengan hati yang lapang. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi justru karena kesederhanaannya, stoikisme bisa menjadi panduan hidup yang nyata yang bisa kamu bawa kemanapun, kapanpun. Terutama saat kamu merasa lelah, bingung, atau putus asa. Bayangkan saat kamu menghadapi kegagalan. Alih-alih menyalahkan dunia, stoikisme mengajakmu bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Apa sikap terbaik yang bisa kupilih? Bayangkan saat kamu dihakimi oleh orang lain. Filsafat ini mengingatkanmu, opini mereka bukan urusanku. Yang penting adalah integritasku. Bayangkan saat kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Stoikisme tidak menolak rasa sakit itu, tapi ia membisikkan, terimalah, nikmati yang ada saat masih ada, karena segala sesuatu di dunia ini memang sementara. Stoikisme tidak membuat kita kebal terhadap luka, tapi ia melatih kita untuk tetap utuh meski terluka. Ia mengajarkan bahwa kita punya kekuatan batin yang lebih besar dari yang kita kira. Di sepanjang podcast ini atau buku ini, aku ingin menemani kamu untuk mengenal lebih dalam prinsip-prinsip stoikisme. Kita akan belajar dari para tokohnya, Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius. Tapi bukan sebagai sejarah, melainkan sebagai sahabat hidup. Karena sesungguhnya, filsafat yang baik bukan yang rumit, tapi yang bisa kita bawa ke dalam hidup sehari-hari saat kita kecewa, saat kita lelah, saat kita harus memilih untuk tetap kuat, meski tak ada yang melihat. Dan semoga, pelan-pelan, stoikisme membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih damai, lebih bijak, dan lebih kokoh. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena kita semakin siap untuk menjalaninya dengan kesadaran, keberanian, dan ketenangan. Selamat datang di perjalanan ini. Mari kita mulai. Apa itu stoikisme? Kita mungkin pernah mendengar istilah stoik sebagai gambaran seseorang yang diam, dingin, dan seolah tak tergoyahkan. Tapi sebenarnya, stoikisme bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura kuat. Stoikisme adalah tentang kekuatan sejati. Kekuatan untuk mengenali apa yang penting. Kekuatan untuk tetap tenang ketika dunia di sekitar kita gemetar. Dan yang paling penting, kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain, bukan keadaan. Filsafat stoikisme lahir di Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ia berkembang lewat pemikiran para filsuf besar, Zeno dari Citium, Epictetus sang budak yang menjadi guru kebijaksanaan, Seneca sang negarawan bijak, dan tentu saja Marcus Aurelius, Kaisar Roma yang diam-diam menulis jurnal batin untuk menjaga ketenangannya
di tengah kekuasaan dan peperangan. Yang luar biasa, ajaran mereka bukan sekadar teori. Mereka menghidupi stoikisme. Mereka tidak sekadar berbicara tentang kebijaksanaan. Mereka mempraktikannya dalam kehidupan nyata, dalam penderitaan, dalam kesendirian, dalam kekuasaan, bahkan dalam menghadapi kematian. Stoikisme bisa diringkas dalam 4 kebajikan utama. 1. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan untuk melihat hal-hal secara jernih dan membuat keputusan yang tepat. 2. Keberanian, courage, kekuatan untuk menghadapi rasa takut, rasa sakit, dan ketidakpastian. 3. Keadilan, justice, komitmen untuk bersikap adil terhadap orang lain, bahkan ketika tidak ada yang melihat. 4. Pengendalian diri, temperance, kemampuan untuk menahan diri, menjaga keseimbangan, dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu atau emosi sesaat. Keempat nilai ini bukan hanya untuk mereka yang hidup di zaman Romawi kuno, tapi untuk kita hari ini, di kantor, di rumah, di jalan, bahkan di media sosial. Ketika seseorang mencaci kita di internet, ketika proyek kerja gagal, ketika pasangan tidak seperti yang kita harapkan, ketika rencana hidup berantakan, stoikisme membantu kita merespons dengan bijak, bukan bereaksi secara impulsif. Epictetus berkata, kebebasan sejati adalah saat kamu bisa mengatakan, aku tidak dikendalikan oleh apapun di luar diriku. Bayangkan memiliki ketenangan seperti itu, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sudah berdamai dengan apa yang bisa kamu kendalikan dan ikhlas melepaskan yang tidak bisa. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana stoikisme bisa membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Rasa takut, kemarahan, kehilangan penolakan, hingga kematian. Tapi semuanya dimulai dari sini, dengan kesadaran bahwa hidup bukan tentang mengatur dunia luar, tapi tentang mengatur dunia dalam pikiran, sikap, dan nilai yang kita pegang. Kamu tidak harus menjadi filsuf untuk hidup dengan prinsip stoik. Kamu hanya perlu mau belajar untuk lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dan itulah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih damai. Lalu selanjutnya, seni menerima tanpa menyerah. Pernahkah kamu merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan? Mungkin karena harapan pada seseorang atau rencana yang telah kamu susun matang-matang ternyata gagal total, atau impian yang sudah kamu kejar bertahun-tahun akhirnya menjauh tanpa alasan. Rasa kecewa, pahit, dan sesak, semuanya lahir dari satu akar yang sama, ekspektasi. Kita berharap orang akan menghargai kita seperti kita menghargai mereka. Kita mengira jika kita berbuat baik, dunia akan memperlakukan kita dengan adil. Kita merasa sudah cukup berjuang, jadi mestinya semesta mendukung. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa hidup tidak akan selalu memenuhi harapan kita. Dan itu bukan karena dunia jahat, tapi karena dunia memang berjalan menurut hukumnya sendiri, bukan menurut keinginan kita. Epictetus pernah berkata, jangan berharap kejadian terjadi seperti yang kau inginkan, tapi berharaplah kejadian terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan damai. Kata-kata ini bukan ajakan untuk menyerah, tapi ajakan untuk berdamai dengan realitas. Karena, kenyataannya, kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain akan setia, apakah rezeki datang tepat waktu, atau apakah dunia akan memberi kita yang kita inginkan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memilih bersikap saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Apakah kita akan terus terjebak dalam kemarahan dan penolakan, atau kita bisa memilih untuk menerima realitas dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Stoikisme mengajarkan bahwa menerima kenyataan bukan bentuk kelemahan, justru itulah kekuatan. Karena dari sana, kita mulai membangun ulang diri kita
dengan lebih jujur, lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun. Ketika kita melepas ekspektasi yang menyiksa, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Bayangkan begini, alih-alih berharap pasangan kita selalu memahami tanpa dijelaskan, kita belajar mengomunikasikan kebutuhan dengan jujur. Alih-alih berharap tidak pernah gagal, kita belajar menganggap kegagalan sebagai proses belajar. Alih-alih menuntut hidup harus adil setiap saat, kita belajar bahwa menjadi adil lebih penting daripada menuntut keadilan. Stoikisme tidak meminta kita untuk tidak punya impian, tapi ia mengingatkan, letakkan harapanmu pada hal yang bisa kamu kendalikan, usahakan sebaik-baiknya, tapi bersiaplah untuk menerima apapun hasilnya dengan hati yang kuat dan kepala yang dingin. Karena seringkali yang menyakitkan bukan hidup ini, tapi bayangan kita tentang bagaimana hidup seharusnya. Jadi, hari ini, mari kita lepaskan ekspektasi yang membebani, bukan berarti berhenti berharap, tapi mengganti harapan kosong dengan niat yang sadar, usaha yang jujur, dan penerimaan yang bijak. Dan mungkin dari situ, hidup mulai terasa lebih ringan. Tentu, kita lanjutkan ke marah tanpa kehilangan diri. Stoikisme dan seni mengelola emosi marah. Emosi yang cepat, panas, dan seringkali menyesal di belakang. Kita semua pernah mengalaminya. Dikhianati, disalahpahami, diperlakukan tidak adil. Rasanya seperti bara dalam dada, ingin meledak, ingin membalas, ingin berteriak. Tapi stoikisme bertanya, apakah amarahmu mengubah keadaan atau hanya membuatmu kehilangan dirimu sendiri? Filsuf Seneca, dalam tulisannya tentang kemarahan, menyebut bahwa amarah adalah kegilaan sesaat. Ia datang cepat, membakar segalanya, dan pergi meninggalkan puing. Dan kita tahu itu benar. Kita pernah mengatakan hal-hal yang kita sesali. Pernah merusak hubungan karena tidak mampu menahan reaksi sesaat. Pernah kehilangan martabat hanya karena ingin menang dalam debat kecil. Disinilah stoikisme menawarkan jalan keluar. Bukan menekan amarah, tapi memahami akar dan tujuannya. Stoikisme mengajarkan kita tidak perlu marah untuk membenahi sesuatu yang salah. Kita hanya perlu bijaksana, berani, dan terkendali. Karena marah bukan tanda kekuatan. Yang kuat bukan yang meledak-ledak, tapi yang mampu menahan reaksi, memilih waktu, dan merespons dengan hati yang jernih. Marcus Aurelius, sang kaisar yang menulis di tengah tekanan perang dan politik, menuliskan dalam jurnalnya, ketika kamu tergoda untuk marah, tanyakan, apakah ini layak membuat jiwaku terganggu? Pertanyaan yang sederhana, tapi penuh makna. Jadi, bagaimana cara stoik mengelola amarah? Pertama, dengan kesadaran penuh bahwa emosi itu adalah sinyal, bukan perintah. Ketika kita merasa marah, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang kupikirkan tentang peristiwa ini? Apakah reaksi ini akan menyelesaikan masalah atau memperkeruh
Kedua, dengan melatih penundaan reaksi. Alih-alih langsung membalas kata-kata yang menyakitkan, kita belajar diam, mengolah. Mencari sudut pandang lain, kita mungkin menemukan bahwa sebagian besar kemarahan kita lahir dari kesalahpahaman, dari luka lama, atau dari harapan yang tidak realistis. Dan yang ketiga, dengan mengingat harga ketenangan batin kita. Apakah kita rela menukarnya dengan emosi sesaat? Stoikisme bukan ajaran untuk menjadi pasif atau lemah. Ia justru melatih kita untuk berani menghadapi ketidakadilan tanpa kehilangan kejernihan, untuk berbicara tegas tanpa harus berteriak, untuk memberi batas tanpa perlu menyakiti. Karena orang yang paling kuat adalah bukan yang paling keras, tapi yang tetap tenang saat situasi menuntut kekacauan. Jadi, lain kali ketika kamu merasa marah, coba tahan sejenak, tarik napas, dan ingat, ketenanganmu lebih berharga daripada memenangkan pertengkaran. Selanjutnya, ada sesuatu yang tak bisa kita hindari dalam hidup kehilangan. Kata yang begitu berat untuk diucapkan, apalagi dirasakan. Kehilangan orang yang kita cintai, kesempatan yang kita impikan, atau bahkan bagian dari diri kita sendiri. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Rasa hampa yang tiba-tiba datang, kesedihan yang menyelimut, dan kadang rasa takut akan masa depan yang tak lagi sama. Stoikisme mengajarkan bahwa kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pinjaman dari alam semesta, dan suatu saat akan kembali padanya. Marcus Aurelius menulis, segala yang kita miliki adalah sementara. Hargailah setiap momen dan siaplah melepaskan saat waktunya tiba. Namun bukan berarti kita harus menolak rasa sakit itu. Stoikisme mengajak kita untuk menghadapi kehilangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kita belajar menerima bahwa kehilangan adalah proses yang tidak bisa dihindari, tapi bisa kita jalani dengan penuh makna. Bagaimana caranya? Pertama, dengan melihat kehilangan sebagai bagian dari siklus hidup, seperti musim yang berganti, seperti malam yang digantikan pagi. Ini bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Kedua, dengan menghargai kenangan dan pelajaran yang ditinggalkan. Setiap kehilangan mengajarkan kita tentang kekuatan, cinta, dan arti hidup yang sejati. Ketiga, dengan menjaga keseimbangan batin, agar kita tidak terjebak dalam kesedihan yang melumpuhkan, tapi bisa bangkit dan melangkah lagi. Stoikisme bukan membuat kita menjadi tanpa perasaan, tapi mengajarkan kita agar perasaan itu tidak menguasai kita. Kehilangan memang menyakitkan, tapi dengan sikap stoik, kita bisa mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan untuk tumbuh. Jadi, jika kamu sedang berduka hari ini, ketahuilah kamu tidak sendiri. Ada filosofi kuno yang menguatkan, yang mengajarkan bahwa dalam setiap perpisahan ada benih-benih kebijaksanaan dan kedamaian yang menunggu untuk ditemukan. Melangkah dengan bijak dan tenang. Stoikisme bukanlah resep ajaib yang membuat semua masalah hilang. Namun, ia adalah panduan untuk menjalani hidup dengan keteguhan dan kedamaian yang sejati. Dalam hidup ini, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Melalui filsafat ini, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan batin di tengah badai, melepaskan ekspektasi yang membebani, mengelola emosi tanpa kehilangan diri, dan menerima kehilangan tanpa kehilangan harapan. Semoga perjalanan bersama stoikisme ini membantumu menemukan ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang sejati. Terima kasih telah sudah mendengarkan. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak dan hati terbuka, karena hidup adalah perjalanan yang indah, meski kadang penuh tantangan. Tetap tenang